Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa sehat walafiat. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran yang satu dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Silahkan kalian siapkan alat tulisnya. Jika nanti ada hal-hal yang penting, langsung saja kalian bisa mencatat di buku catatan kalian ya. Ya, silahkan kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Ya. Pertama-tama, kita akan membahas muatan IPA. Sekarang, lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibu memasak? Wah, bagus sekali jika kamu suka membantu ibumu memasak. Anak ini ketika membantu ibunya sedang memasak, dia berpikir mengapa ibunya memberikan sendok sayur dengan berbahan kayu untuk mengaduk sayur. Ya. Nah, kita akan temukan jawabannya. Sekarang perhatikan lagi. Di sini ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahannya logam dan ada sendok sayur yang bahannya dari kayu. Nah, di sini kira-kira sendok sayur mana yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk memasak? Apakah sendok sayur yang berasal dari logam atau sendok sayur yang berasal dari kayu? Yang manakah yang akan lebih cepat panas? Ya, di sini sendok sayur yang akan lebih cepat panas jika digunakan untuk masak adalah sendok sayur yang berbahan logam. Ya. Di sini sendok sayur ini akan lebih panas karena memiliki bahan yang dapat menghantarkan panas, sehingga jika menggunakan sendok sayur ini akan terjadi peristiwa konduksi yang membuat sendok sayur ini lama-kelamaan akan cepat panas. Mengapa ibu anak tadi meminta anaknya untuk menggunakan sendok sayur yang berbahan kayu? Karena sendok sayur yang berbahan kayu ini tidak cepat panas. Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda ini dibagi menjadi dua. Ada benda yang disebut dengan konduktor dan ada yang disebut dengan isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Adakah kalian sudah tahu? Ya, ada yang sudah tahu? Ya, konduktor. Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja benda konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor itu adalah benda-benda yang berbahan logam seperti besi ya, baja, aluminium, tembaga dan juga seng. Nah, apa saja contoh benda konduktor itu? Dalam kehidupan sehari, contoh benda konduktor yang bisa digunakan adalah sendok yang berbahan logam, kemudian ada sendok sayur berbahan logam, panci dan juga wajan. Benda-benda ini merupakan benda konduktor ya, jadi benda ini dapat menghantarkan panas dengan baik. Sekarang adalah isolator. Apa itu isolator? Ada yang tahu? Ya. Isolator adalah kebalikannya dari konduktor. Yaitu isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi benda isolator ini adalah benda yang menghambat panas, tidak dapat mengantarkan panas. Apa saja benda yang termasuk isolator? Yaitu benda-benda yang berbahan bukan logam seperti karet, plastik, kayu, kain, ebonit, gabus, dan juga bambu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang termasuk isolator ini contohnya ada centong dari kayu ya. Kemudian ada bakul, ada sarung tangan untuk mengangkat sayur ya.
Kemudian ada lap kain. Dan benda-benda yang berbahan dari plastik seperti centong plastik, sendok plastik itu termasuk benda isolator. Ya, jadi kalau konduktor itu bisa mengantar panas dengan baik, tetapi kalau isolator tidak dapat mengantarkan panas. Sampai di sini paham ya? Ya. Nah, ternyata benda yang konduktor itu dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Ini ada contoh alat yang menggunakan konduktor dan isolator dalam alat tersebut ya. Perhatikan contoh yang pertama. Ada apa ini di hadapan kalian? Ya, ini adalah setrika. Diperhatikan, pada setrika ini menggunakan konduktor dan isolator. Ya, yang mana yang konduktor? Ini. Bagian bawah dari setrika ini adalah konduktor pada setrikanya. Karena bagian bawah setrikanya ini untuk menyetrika. Ya, karena pakaian cepat halus, maka yang bawah ini konduktor yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Kemudian isolatornya adalah yang ini. Jadi yang bagian atasnya ini adalah gagang setrika. Kenapa gagang setrikanya dibuat isolator? Dibuat isolator karena jika keseluruhannya dibuat konduktor nanti kan bagaimana kita akan megang ya, maka oleh karena itu bagian atasnya dibuat isolator untuk memegang setrikanya. Benda yang selanjutnya tahu ini ya. Ya, ini adalah panci sayur. Pada panci sayur ini juga menggunakan konduktor dan isolator dalam satu benda ini ya. Yang mana konduktornya ya, yang bagian ini ya, konduktor. Jadi bagian ini adalah konduktor. Di bagian ini konduktor karena digunakan untuk memasak agar cepat panas ya. Kemudian yang mana yang isolator? Isolator yang ini ya. Di sini ada bagian tutup panci dan juga pada bagian gagang pancinya. Ya. Iya. Jadi gunanya agar mudah untuk mengangkat maupun menutup panci agar tidak panas gitu ya. Jadi di sini untuk isolatornya. Kemudian satu lagi, sini ada yang tahu ini. Ini benda apa? Ya, ini adalah solder listrik. Solder ini juga menggunakan konduktor dan isolator. Konduktornya adalah yang ini, yang bawah ya. Ya. Jadi ini konduktornya. Dan isolatornya adalah yang bagian berwarna merah. Ini adalah isolatornya. Kenapa tidak dibuat konduktor semua? Ya nanti kan akan bingung akan megang yang mana, nanti kan karena semuanya panas, sehingga yang bagian atasnya itu dibuat isolator agar mudah untuk dipegang. Sampai di sini paham ya, anak-anak? Ya, jadi banyak benda-benda yang dari sekitar kita yang menggunakan konduktor dan isolator secara bersamaan. Nah, Ustaz mau tanya, apakah kamu suka membaca? Ya, membaca itu dapat menambah wawasanmu loh. Sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Dalam membaca itu bisa menambah pengetahuan kita. Dari mana? Sumber informasi bacaan itu, sumber informasi bacaan ini bisa berasal dari buku, kemudian juga bisa dari koran, bisa juga dari buku elektronik. Buku elektronik ini adalah buku yang tidak tercetak dan ada di internet. Kemudian juga ada dari majalah maupun juga dari ensiklopedia. Jadi ini adalah sumber-sumber informasi bacaan yang dapat kamu baca dan menambah wawasan kamu ya. Pada setiap bacaan itu pasti memuat informasi penting. Informasi penting dalam bacaan dapat ditentukan dengan kata kunci. Kemarin kita sudah mempelajari ya.
Kata kunci adalah kata-kata penting yang terdapat dalam sebuah bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran di setiap paragraf dalam bacaan tersebut ya. Informasi penting yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini ya. Informasi penting berkaitan dengan hal berikut ini. Yang pertama, dalam sebuah pertanyaan itu ada objek yang dibicarakan. Objek yang dibicarakan itu ya ini apa. Kemudian berkaitan dengan orang yang ada dalam bacaan siapa ya. Kemudian berkaitan dengan waktu ya, kapan. Kalau jika dibuat suatu pertanyaan ini bisa menggunakan kata kapan ya. Berkaitan juga dengan tempat. Jika membuat pertanyaan menggunakan kata tanya di mana. Juga berkaitan dengan alasan, jika menggunakan pertanyaan untuk menggali informasi maka menggunakan kata tanya mengapa. Dan juga berkaitan dengan uraian peristiwa, jika kita akan membuat kalimatannya kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Baik anak-anak, cukup sekian untuk penjelasan saat hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti. Terima kasih. Tetap semangat beribadah, semangat belajar, jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.